Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rusyid Fauzi dengan NIM 202111235 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang qaul Swahabi atau mata kuliah pengantar usul fikih. Secara bahasa, qaul adalah ucapan, perkataan maupun sabda. Sedangkan Swahabi diartikan sebagai sahabat Nabi, yaitu orang mukmin yang pernah bertemu langsung dengan Nabi serta bergaul lama dengan beliau. Secara istilah, menurut pandangan Imam Syafi'i, qaul Swahabi adalah fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW menyangkut hukum masalah-masalah yang tidak diatur di dalam nas, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah. Pengertian lain dari qaul Swahabi adalah pendapat para sahabat Rasulullah SAW, yaitu pendapat para sahabat atas suatu permasalahan yang dinukil para ulama, baik berupa fatwa maupun ketetapan hukum, di mana ayat dan hadis tidak menjelaskan hukum atas permasalahan yang dihadapi oleh para sahabat tersebut. Macam-macam qaul Swahabi. Yang pertama, apa yang disampaikan sahabat itu adalah suatu berita yang didengarnya oleh Nabi, namun ia tidak menjelaskan bahwa berita tersebut sebagai sunnah. Yang kedua, apa yang disampaikan sahabat itu sesuatu yang dia dengar dari orang yang pernah mendengarnya dari Nabi, tetapi tidak ada penjelasan dari orang tersebut bahwa yang didengarnya itu berasal dari Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, apa yang disampaikan sahabat itu adalah hasil pemahamannya terhadap ayat-ayat Al-Quran yang orang lain tidak memahaminya. Yang keempat, apa yang disampaikan sahabat itu sesuatu yang sudah disepakati oleh lingkungannya, namun yang menyampaikannya hanya sahabat tersebut seorang diri. Yang kelima, apa yang disampaikan sahabat itu adalah hasil pemahamannya atas dalil-dalil karena kemampuannya dalam bahasa dan dalam penggunaan dalil lafaz. Kedudukan qaul Swahabi. Yang pertama, pendapat sahabat dalam hal yang tidak ditanggapi oleh akal pikiran. Pendapat semacam ini menjadi hujah terhadap kaum muslimin karena yang dikatakannya tidak berasal dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, pendapat sahabat yang tidak disalahi oleh sahabat lain. Pendapat semacam ini menjadi hujah bagi kaum muslimin karena pendapat tersebut merupakan ijma' sahabat. Yang ketiga, pendapat sahabat itu hasil ijtihad sendiri, sedangkan di antara sahabat ada yang tidak sepakat dengan pendapat tersebut. Pendapat sahabat seperti inilah yang diperselisihkan kehujahannya di kalangan ulama. Kehujahan qaul Swahabi. Ulama usul memiliki 3 pendapat, yaitu satu pendapat mengatakan bahwa qaul Swahabi dapat menjadi hujah. Pendapat ini berasal dari Imam Malik, Abu Bakar Ar-Razi, Abu Sa'id sahabat Imam Abu Hanifah. Begitu juga Imam Syafi'i dalam madhab Qadimna dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Yang kedua, satu pendapat mengatakan bahwa madhab sahabat qaul Swahabi secara mutlak tidak dapat menjadi hujah atau dasar hukum. Pendapat ini berasal dari jumhur Asy'ariyah dan Mu'tazilah dan Abu Hasan Al-Karha dari golongan Hanafiyah. Beberapa alasan lain yang menyatakan qaul Swahabi tidak dapat dijadikan hujah. Yang pertama, ijma' telah terjadi di kalangan sahabat bahwa di antara sesama sahabat boleh berbeda pendapat. Yang kedua, dari segi alasan logika, sahabat termasuk golongan mujtahid juga. Sedangkan pendapat mujtahid mempunyai peluang untuk salah dan lupa. Oleh karena itu, mujtahid dari generasi tabi'in dan sudahnya tidak wajib mengikuti qaul Swahabi. Yang ketiga, fakta sejarah menunjukkan beberapa sahabat mengakui hasil ijtihad tabi'in yang berbeda dengan ijtihad mereka. Yang ketiga, tentang kehujahan qaul Swahabi, ulama Hanafiyah, Imam Malik, qaul Qadim Imam Syafi'i dan pendapat terkuat dari Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa pendapat sahabat itu menjadi hujah apabila pendapat sahabat bertentangan
bertentangan dengan qiyas maupun pendapat sahabat didahulukan. Alasan yang mereka kemukakan antara adalah firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 100. Dalam Al-Quran Allah telah berfirman pada ayat Al-Maidah 28, pencurian menurut hukum Islam ialah perbuatan seseorang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi pada tempat kebenaran yang wajib. Tapi berbeda dengan Umar bin Khattab yang dikabarkan telah tidak melaksanakan potong tangan sewaktu masyarakat Islam sedang mengalami musibah kekurangan persediaan makanan dan banyak kelaparan. Peristiwa ini terjadi pada musim paceklik dan juga beberapa perkara yang berkaitan dengan masalah pencurian seperti pencurian Baitul Mal dan pencurian seseorang budak yang tidak diberi makan pada musimnya. Dalam kasus tersebut tidak mudah untuk mengatakan bahwa Umar telah melanggar ketentuan ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk melakukan paceklik. Sementara Al-Quran sendiri telah memberikan